Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian ketika kita menengok sejarah, ada satu peristiwa penting bagi umat seluruh Islam di dunia di bulan Ramadan ini, yaitu kita disyariatkan atau diwajibkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Lantas di sini, apakah sahabat kurma ada yang tahu kapan awal mula disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan? Kemudian apa tujuan disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan? Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya akan sedikit berbagi kisah atau berbagi cerita yang saya ambil dari kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Muhammad Qudari Bik. Di sini dijelaskan pada tahun kedua Hijriyah ada beberapa peristiwa yang terjadi di umat Islam. Di sini dijelaskan dalam kitabnya pada tahun kedua Hijriyah itu terjadi beberapa peristiwa. Pertama ada peristiwa Ghazwatul Waddan atau peperangan Waddan. Yang kedua ada Ghazwatul Buat. Yang ketiga ada Ghazwatul Usyairah. Kemudian ada Ghazwatul Badril Ula. Ternyata perang Badar itu tidak cuma sekali, tapi ada 2 kali. Pertama perang Badar Ula, kemudian nanti ada perang Badar Kabir atau nanti akan dijelaskan di bab berikutnya. Kemudian di sini ada Sariyah. Kemudian di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang perbedaan antara ghazwah sama Sariyah. Jadi ghazwah itu peperangan, sama-sama ghazwah sama Sariyah itu sama-sama artinya peperangan, tetapi perbedaannya ghazwah itu adalah peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah, sedangkan Sariyah itu Rasulullah hanya mengutus sahabat untuk berperang seperti itu. Kemudian ada peristiwa yang tak kalah penting di sini, yaitu tahwilul qiblat atau perpindahan kiblat. Nah, di sini mungkin saya nggak akan menjelaskan lebih detail karena teman-teman bisa menengok, sahabat kurma bisa menengok di channel YouTube kami, yaitu channel YouTube Fadlinallah. Di situ Gus Ahmad Faiz Abioso telah menjelaskan kenapa di sini jelaskan kenapa bulan Sya'ban itu istimewa. Itu karena salah satunya adalah adanya peristiwa perpindahan kiblat seperti itu. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kepada pembahasan saya di sini. Di tahun kedua Hijriyah ini umat Islam harus berbahagia atau harus senang mendengar kabar. Soalnya kenapa? Karena di sini di tahun kedua Hijriyah adanya pensyariatan berpuasa di bulan Ramadan. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Shaumu Ramadhana wa fi Sya'bana min hadhis sanah aujaballahu shauma syahri Ramadhana 'alal ummati al-islamiyah. Jadi di dalam kitab Nurul Yakin karangan Syekh Muhammad Qudari Bik, di sini jelaskan pensyariatan puasa di bulan Ramadan itu terjadi pada bulan Sya'ban atau bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu tepatnya di tahun kedua Hijriyah disyariatkan atas umat Islam atau untuk umat Islam seperti itu. Kemudian ketika kita menengok lagi, ketika kita hitung waktunya, ternyata pensyariatan bulan puasa itu sudah selama 1441 tahun seperti itu. Mungkin bisa teman-teman sahabat kurma kita kita kurangi, tinggal kita kurangi. Sekarang tahun 1443 dikurangi 2, otomatis dapatnya 1441 kayak gitu. Kemudian saya lanjutkan, wa kana alaihi salatu wassalam qabla dzalika yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin.
Di sini dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, beliau itu berpuasa 3 hari setiap bulannya. Jadi selama belum ada pensyariatan puasa, itu Nabi Muhammad SAW itu berpuasa selama 3 hari kayak gitu, setiap bulannya kayak gitu. Kemudian saya lanjutkan, wasyamu min da'imi hadzal-din wa faqaidi allati biha yatimu an-nizam. Puasa di sini jelaskan bahwasanya puasa itu adalah pilar atau tiang agama dan merupakan kewajiban yang mana dengan puasa itu tatanan agama atau syariat itu bisa sempurna seperti itu. Seperti yang kita kenal bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah haji, yang keempat adalah zakat, yang kelima adalah haji. Kemudian seperti itu. Sehingga dengan adanya puasa di sini itu umat Islam atau agama Islam itu tatanan ajarannya itu sempurna. Di situ dijelaskan seperti itu. Kemudian fa'inal insana majbulun ala hubbi nafsihi wa sa'yi fima ya'udu 'alaiha binaf'i al-khosi tarikan ma waqa'a dzalika min hajatid du'afa'i wal masakini. Kenapa kok disyariatkan berpuasa di sini? Karena di sini dijelaskan bahwasanya manusia itu tabiatnya atau karakter sifatnya itu condong atau suka dengan diri sendiri atau mengikuti diri sendiri. Dia hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kemudian ketika dia bekerja atau berbuat itu dia ingin semuanya itu kembali kepada dirinya seperti itu. Tidak melihat atau meninggalkan di belakangnya, bahwasanya di belakangnya itu ada kaum du'afa wal masakin yang mereka itu membutuhkan bantuan seperti itu. Tetapi karena di sini itu sifat atau karakter manusia itu condong kepada diri sendiri atau mengikuti diri sendiri, mementingkan kepentingannya mereka sendiri, sehingga mereka tidak ingat bahwa di belakangnya atau di dunia ini atau di dekatnya itu masih ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin yang membutuhkan bantuan mereka. Makanya di sini disyariatkan berpuasa. Kenapa kok berpuasa? Ini jawabannya di sini. Fala budda min waza'in yazi'uhu li hajati qaumin aq'adathum qawahum an idraki hajatihim. Wala aqwa min dzauqi qawaqisil ju'i wal 'atasi. Id bima talinu nafsuhu wa yatahazzabu khalquhu. Jadi di sini jelaskan bahwasanya kenapa kok yang dipilih itu pensyariatan berpuasa. Karena apa? Karena di dalam berpuasa di sini dijelaskan di situ akan menimbulkan sifat atau sikap solidaritas kepada orang lain. Kenapa? Karena di sini nanti dengan berpuasa itu nanti orang-orang yang mempunyai kelebihan itu akan melihat apa? Melihat orang-orang yang membutuhkan, melihat orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Karena dengan berpuasa atau puasa itu adalah paling kuatnya menciptakan rasa kepada manusia, perasaan kepada manusia supaya dia bisa merasakan betapa orang susah itu ketika tidak bisa makan, tidak bisa minum itu sangat susah sekali gitu. Makanya di sini disyariatkannya puasa supaya orang-orang nanti bisa bisa merasakan ternyata ketika kita tidak makan atau tidak minum itu sangat sangat susah sekali kayak itu. Karena apa? Karena pasti di itu kita capek, kita lemas dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, makanya Islam sangat sangat bijaksana sekali. Allah Subhanahu wa taala sangat bijaksana sekali
disyariatkannya berpuasa bagi umat Islam seperti itu. Kemudian di sini jelaskan bihima ta'linu nafsuhu wa yatahadzabu khuluquhu. Karena dengan berpuasa itu jiwanya atau nafsunya itu menjadi lunak, menjadi lembut kayak gitu. Kemudian akhlaknya itu dia terdidik. Terdidik untuk apa? Terdidik untuk hidup sederhana. Terdidik untuk apa? Terdidik untuk bisa menyikapi, oh ternyata ketika kita tidak mempunyai apa-apa itu ternyata kita juga kesusahan. Sehingga kita nanti bisa ketika nanti setelah berpuasa kita bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan seperti itu. Fayasulu alaihi bazlus sodakoti. Ya, di sini ditutup dengan apa? Setelah puasa itu nanti kita akan ringan. Ringan apa? Ringan untuk sodakoh. Karena kita sudah mengalami gimana susahnya ketika kita tidak memiliki makanan dan susahnya ketika kita tidak memiliki minuman seperti itu. Kemudian di sini juga dijelaskan setelah pensyariatan puasa di bulan Ramadan, di sini juga Allah mensyariatkannya shadaqatul fitri atau zakat fitrah seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita melaksanakan puasa bagi orang yang mampu, itu nanti kita akan ringan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan, sehingga nanti di tatanan umat Islam itu nanti terjadi solidaritas yang tinggi dan juga tidak ada tumpang tindih antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Lantas untuk menyikapi kisah ini, pensyariatan bulan Ramadan ini, sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan amal kita, terutama amal sedekah kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya nanti kita umat yang membutuhkan itu tidak, wah ternyata Islam seperti ini, ketika kita butuh tidak ada yang membantu. Jangan sampai seperti itu. Tetapi kita meningkatkan amal ibadah kita, terutama dalam hal sedekah, untuk membantu orang-orang yang lemah seperti itu atau orang-orang yang membutuhkan. Mungkin sekian akhir kata dari saya. Banyak salah saya, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.